Saya atas nama Sutamsir. Dalam perjalanan saya di era 80-an. Tapi pada waktu era tersebut, nek saya ya nari yo srogal-srogal lah. Yang penting asal nari itu di era 80-an tersebut, penari tari topeng lengger yang ada di Wonosobo, penari terkecil pada saat itu saya. Bakati saya nari kok mungkin rada bagus dipandang atau dilihat oleh senior kami atau senior saya itu almarhum Mbah Bagio menilai saya joget atau nari itu sudah bisa dilihat. Pada waktu itu ya kelas 2 atau 3 SMP lah, saya didatangi sama almarhum Mbah Bagio tersebut yang intinya dianya menawarkan, "Sir, mulai sesuk malam minggu ngarep tak jeki ngelatih nang Kajoran Magelang." Saya tanya lagi, "Mbah, lah aku isane ngopo Mbah, nyong ora pengen ngapa-ngapa. Masa nyong arep jek nglatih, nyong bekal ora duwe." Sang senior ataupun almarhum Mbah Bagio itu mengatakan gini, "Tenang wae Sir, dhek mben tak jeki nang Kajoran kuwi ora tak kon nglatih tok, ning ya juga dhek tak latih." Pada saat diajak untuk melatih kan saya bisanya cuma satu tarian. Saya nonton beliaunya ataupun almarhum Mbah Bagio tersebut melatih. Seusai latihan itu bilang ke saya, "Sir, bar iki wong dhewe wis madang, kula bar madang dhek latihan karo nyong." Itu semalam itu dari sekira jam 1 nang saya dilatih sampai jam 4 pagi. Betul itu satu malam. Yo, alhamdulillah dengan izin Allah saya mampu itu. Priye carane nabuh saya betul-betul dilatih, priye carane mbawani, priye carane nembang itu betul-betul saya bisa menguasai. Malam itu gojlok lagi. Jadi saya melatih di Kajoran tersebut
ya saya melatih. Dari hasil saya yang dilatih almarhum Mbah Bagio itu semalam, paginya harus pulang untuk kita belajar. Kita masih sekolah waktu itu, kelas 3 SMP kalau tidak salah itu. Ya pulang sekolah sampai jam 1, jam 3 saya harus sudah sampai sana. Ibarat orang kerja itu wis cara wong Wonosobo kewasuh temenan. Jadi suatu hari satu malam itu waktunya saya itu betul-betul terkuras. Tapi ya alhamdulillah di proses pembelajaran atau pelatihan dari almarhum Mbah Bagio tersebut di 1 bulan lah. 1 bulan alhamdulillah saya bisa menguasai apa itu tari topeng Lengger. Ilmu yang sudah saya terima dari almarhum Mbah Bagio tersebut sampai di rumah saya canangkan ataupun saya kembangkan ke rombongan masing-masing. Itu saya kembangkan, saya bahkan nakal. Waktu itu nakal, artinya nakal itu kalau di rombongan saya itu kan ada sebuah aturan yang mana aturan tersebut paling ketat itu rombongan saya itu anggota tidak boleh guyubi ataupun ikut rombongan lain selain Jambusari pada waktu itu. Tapi saya tidak. Saya dengan rasa congkae saya malah pingin semua rombongan yang ada di Wonosobo, khususnya Kertekali Kajar itu bagus semua. Jangan cuman yang bagus itu rombongan saya, itu pingin semua rombongan yang ada di Wonosobo itu penampilan bagus, penonton banyak, itu saya menginginkan seperti itu. Dengan nakale saya tidak memang mempelajari tentang tabuhan, saya malah mempelajari ya tentang bowo, tentang gerongan, bahkan sampai joget pun saya memberanikan diri dengan kenakalannya saya belajarkan ke rombongan lain. Wah, saya dodro semakin kendel lah, guyubi sana, guyubi sini, bahkan sing tadinya belum kenal sama saya itu tak guyubi. Tujuannya apa? Ya itu tadi yang saya sampaikan, tujuannya saya berkeinginan kesenian yang ada di Wonosobo itu bagus semua. Orang Jawa bilang itu sedulur timbane siji alung loro, timbane loro alung sewu, timbane sewu alung sing polo kae. Itu yang saya cari. Iki lho aku. Ini lho saya Tamsir asli Jambusari pengen mengolah tari topeng Lengger yang ada di Wonosobo tersebut bagus semua, dari segi penampilan, dari segi pagelaran. Sumpah demi Allah, saya guyubi ke sana-sana itu padahal tidak bayaran sama sekali. Ya bayarannya saya sedulure jadi banyak, sedulure tambah ukeh. Juk kepintaran saya itu ada yang meneruskan. Ada regenerasi dari penampilan saya. Itu saya juga sering ngomong sama anggota-anggota lain itu yang saya latih ataupun yang belajar dengan saya itu, DE kudu pinter jogetan kayak nyong, DE kudu pinter nabuh kayak nyong, syukur ndang tayang punjul, ndang tayang munjuli kepinterane nyong. Artinya itu
Yang saya kasih pembelajaran tentang tari topeng Lengger itu, saya inginnya kepintaran mereka itu kalau bisa melebihi saya, ndang melebihi saya. Untuk era ke depan tersebut wis lebih kompak, biar pagelaran pun lebih wah lah. Mulai itu sudah berjalan sampai era 90-an itu. Lagu pun atau kalau di organisasi kami gerongan lah, gerongan ataupun nyanyian itu ya sudah kompak lah, kompak, tapi cuman dengan parian yang lama, ya parian peninggalan nenek moyang lah. Sudah memasuki era 90-an lah. Era 90-an itu bagus, penampilan dari semua rombongan itu sudah bagus semua. Cuman ada beberapa gending ataupun tabuan lah. Di telinga saya itu tabuan dan parian itu koyo kurang mengena. Koyo angel banget dirungokno. Salah satu contoh gending ataupun tabuan babatan. Kalau dulu kan gini babatan, babatono panggenan sun tilasono ya lailu ya ilula. Babatono panggenan sun tilasono ya lailu ya ilula. Babatono panggenan sun tilasana. Vokal ataupun nyanyian awal itu dari babatono tersebut di kuping saya itu kayak kurang enak. Artiannya manakala tabuan itu sudah ditabuh itu kan cara penabuh kempul atau gong itu tidak ketemu. Babatono panggenan sun tilaso nyola elo ya elo. Saya memberanikan diri mengubah ataupun mengaransemen. Nah, saya punya gagasan waktu itu ataupun ide. Saya punya ide, babatono panggenan sun tilasono ya lailu ya ilula. Itu saya tambahi cengkok saya kasih luk sedikit. Lah itu ketemu. Babatono panggenan sun tilaso no lailu ya ilu. Babatono pulang no itu ketemu, enak. Didengar lebih enak. Itu saya sampaikan ke almarhum Mbah Bagio waktu itu. Mbah, nyong duwe gagasan utawane ide nek babatan tambahi luk ngene iki priye Mbah? Nggo menakake tabuhan karo nggo menakake gong.
Terus saya kembalikan, Mbah, cobi kula sing tak nembang, Mbah Bagio sing ngegongi. Babatono panggenan sun tilasono la iluya ilula. Babatono. Lah almarhum Mbah Bagio itu ngumpul, lho dene penak temen saya, dene penak. Nah intinya senior saya itu, Mbah Bagio itu setuju dengan ide saya menggubah ataupun mengaransemen supaya lirik ataupun lagu tersebut kasih gamelan itu enak, nyaman didengar oleh penonton lain. Lah tapi engko prige nek karo rombongan liya, rombongane dundang kon latihan nembang. Nah itu pertama kali saya mengaransemen sebuah gending tari topeng Lengger. Terus saya amati dan saya pelajari itu dari lirik dari Tabuhan Babatono itu lirik saya pelajari itu kan liriknya pertama itu Babatono panggenan sun tilasono, yang mana arti dari lirik tersebut ibarat semacam orang mau ritual ataupun membangun sebuah rumah itu. Di situ kalau waktu dulu itu kan ya ibaratnya banyak alas lah ataupun hutan, yaitu babati ataupun merapikan dari pohon-pohon ataupun semak belukar. Mula itu parian awal itu Babatono panggenan sun tilasono, maknanya ke situ. Terus yang lirik kedua ataupun syair yang kedua itu Padha lingsa rambut dadi surenono. Padha lingsa rambut dadi surenono. Ya lailu ya ilula, itu padha lingsa sing lirik kedua. Yang mana arti dari padha lingsa rambut dadi surenono itu sebelum ngunceki wong liya ataupun sebelum menilai orang lain itu surenono lah, bersisir mencari kesalahan kita. Ya intinya jangan dulu menilai keburukan orang lain, tapi nilailah dulu keburukan kita. Lirik ketiga, ada lirik ketiga itu yang mana bunyi dari liriknya simak ramak palilai sun suwune. Kalau di Indonesia kan itu berarti kan bapak ibu doa restu dari panjenengan saya minta. Itu intinya seperti itu. Jadi sebelum berbuat apapun itu kita harus minta restu ataupun izin dari kedua orang tua kita, yang mana kalau di bahasa Jawa itu simak ramak palilai sun suwune. Itu ketiga. Terus lirik ataupun parian yang keempat itu
yang berbunyi Sekar Gadung gadunge kang moyo-moyo. Sekar gadung gadunge kang moyo-moyo itu artian di bahasa Indonesia ya sekar gadung itu bunga lah. Bunga gadung ataupun buah. Buah gadung itu elok. Elok ataupun indah sekali. Indah sekali. Tapi itu dari sejarah zaman dahulu kala dari nenek moyang kita nggak ada istilahnya gadung itu enak, itu nggak ada. Biarpun toh wujudnya itu bagus, wujudnya elok, cantik, indah, tapi mendemi itu, memabukkan itu kalau gadung tersebut. Jadi inti dari lirik Sekar Gadung gadunge kang moyo-moyo itu. Jadi biarpun toh bagus, biarpun toh indah, itu nggak layak dimakan. Ibaratnya manusia tersebut ojo delokno, jangan dilihat luarnya, harus mengetahui dalamnya. Terus yang kelima ataupun yang terakhir itu liriknya berbunyi gini. Wong ginau mah omah nang pinggir kali. Yaitu wong ginau mah omah nang pinggir kali itu kalau kita bahasa Indonesia kan ya orang belajar berumah tangga di pinggir sungai. Artinya apa? Itu pembelajaran atau kilas balik ke zaman Kasunanan. Itu kalau di Wonosobo itu ya, menamakan itu zaman Kasunanan. Lah itu pada zaman dahulu kala, zaman Kanjeng Sunan Kalijaga tersebut, sebelum mendapatkan ilmu, sebelum jadi Sunan Kalijaga itu masih Raden Umar Said. Itu dianya kan disuruh bertapa di pinggir kali. Disuruh bertapa di pinggir kali oleh gurunya yaitu Sunan Bonang. Tapi manakala dia lolos, dia sanggup dari pertapaannya tersebut, dia kan mendapatkan ilmu dari sang guru tersebut. Yaitu kembali ke manusia juga. Intinya manusia kalau mau mendapatkan hasil ataupun apa itu istilah rezeki yang banyak kan harus berusaha dan ikhtiar. Itu dari 5 lirik Babatono tersebut. Tapi saya mempelajari lirik Babatono tersebut enak. Dari musiknya sudah saya bikin enak, tapi dari liriknya kok itu sebatas manusiawi ataupun cuman batasan di dunia. Sementara untuk yang ke atas sana ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu belum ada. Saya mulai memberanikan diri lagi. Saya kasih tambahan, babatan itu saya kasih tambahan yang liriknya bunyinya begini. Para dulur jeneng sira do elinga marang Gusti Kang Kuwasa. Yang intinya, hei para saudara, kamu harus ingat kepada Yang Maha Kuasa. Para dulur jeneng sira do elinga marang Gusti Kang Kuwasa. Mumpung sira isih ana ngalam donya, ngudya laku utama. Penjabarannya gini, hei para saudara, kamu harus ingat kepada Yang Maha Kuasa. Selagi kamu masih ada di dunia, berbuatlah yang baik-baik.
cuman, lah ini ada cuman nih. Kertas itu kan kadang yo keteriwal atau istilahnya ketinggalan, manakala pentas di sana itu ketinggalan, akhirnya hilang. Lah kertas tersebut hilang itu di era sudah 2005 2006 lah, itu sudah nggak ada parian itu. Bahkan saya itu seperti orang ketempong, gampangnya seperti ditampar itu manakala rombongan saya itu pentas di Pring Surat Semarang. Di sana itu waktu pentas itu parian sudah nggak ada, adanya yolailo yailola. Nah itu setengah permainan, betul yang saya dengarkan ya memang yolailo yailola. Bahkan makanya saya katakan seperti ditampar itu, penonton di samping saya itu bilang gini, tontonan apa tuh? Film kok yolailo yailola tok. Lah kok ngene megahi wong tinggal turu gitu. Artinya gini, ini tontonan apa sih? Tontonan apa kok dari tadi itu adanya yolailo yailola tok. Sementara lirik atau parian itu enggak ada sama sekali. Itu benar-benar saya seperti tertampar waktu itu. Saya pulang itu langsung berpikir lagi gini. Lah ya penonton wae iso ngomong. Tontonan apa? Kok ming yolailo yailola? Lagi sih ngarep dipek apa nih, ataupun belajar dari apa nih. Itu saya mulai belajar. Terus saya memberanikan diri membuat, ya bukan membuat tok, tentang dari ngepek sana ngepek sini, tarian ataupun pantun lah kita ambil sana. Terus saya ya juga membuat ataupun ngarang sendiri tentang parian tersebut. Saya buat lah. Nah era itu sih sudah ada print-printan. Setelah saya catat di ballpoint, di buku pakai ballpoint, saya ke tempat print-printan tak suruh membuat itu parian terbaru. Di situ kita membuat parian juga parian yang inti dari parian tersebut juga intinya mempelajari lah. Yo ada istilah, yo ada mempelajari, ada tentang tuntunannya, ada tentang yo keculan lah, ataupun istilahnya guyon atau ngelawak sedikit gitu tentang parian itu saya buat. Dan Purwokanthi juga saya betul-betul saya pelajari artiane Purwokanthi tersebut ya. Manakala parian awal itu akhiran iyo Purwokanthi kita harus yang terakhir Purwokanthi awal ya terakhiran harus itu saya pelajari terus, saya belajar ke situ. Dan alhamdulillah juga pada waktu itu kan saya membuat sebuah organisasi yang organisasi tersebut berisikan anak-anak didik saya. Ya entah itu murid entah apa, yang penting itu yang saya kasih pelajaran tentang tari topeng lengger versi Jambunan itu saya rekrut dan saya namakan pasukan Bodrek itu. Yang inti dari Bodrek tersebut ya bocah do rewang emblek, anak-anak yang suka rewang-rewang ke rombongan lain itu. Nah itu dari 33 rombongan yang ada di Bodrek tersebut saya kasih selebaran. Alhamdulillah dari 33 rombongan yang saya kelola tersebut
merebak, bahkan sampai saat ini kalau boleh sombong, tari topeng Lengger yang ada di Wonosobo itu parian saya yang buat semua. Yang dikumandangkan entah di YouTube, entah di radio, entah di pementasan itu pariannya milik saya semua. Itu yang dinyanyikan oleh mereka-mereka itu. Istilahnya pola ataupun untuk mempertahankan seni tradisi ataupun seni kerakyatan yang ada di Wonosobo yang boleh dikatakan itu seni tari topeng Lengger. Menurut saya ataupun keinginan saya itu kesenian itu harus lebih bagus. Tari topeng Lengger kan hampir bukan punah loh, hampir tergerus. Sebagai pelaku seni ataupun tokoh dari organisasi tari topeng Lengger sendiri menyesuaikan, mengikuti zaman biarpun toh. Tapi artian dari mengikuti zaman itu harus mengikuti pakem dari seni tari topeng Lengger sendiri harus dipegang kuat. Berkesenian itu harus mengikuti zaman, tapi jangan meninggal pakem, jangan ninggalke pakem. Mau kolaborasi dengan apapun silakan, selama di situ untuk kebaikan dan intinya untuk menggugah, mung jangan kelewatan. Itu pesan saya. Sebuah organisasi tari topeng Lengger khususnya untuk kaum muda jangan pernah bosan untuk berlatih. Jangan pernah bosan untuk berlatih. Yang berlatih tiap hari pun, tiap hari sudah berlatih, manakala pentas meleset itu pasti. Apalagi yang tidak berani berlatih. Itu, jangan pernah bosan untuk berlatih. Sepandai-pandainya orang dalam tari topeng Lengger itu masih kalah dengan anak yang sregep. Itu kunci. Jangan pernah bosan untuk berlatih dan jangan pernah bosan untuk berkarya. Yang penting berkarya menurut era atau zaman, tapi jangan pernah meninggalkan pakem tari topeng Lengger yang ada di Wonosobo tersebut. Masa numpak becak medhun nang kro, masa dogang masa numpak becak medhun nang kro, tiwas maca ora dipethuk.